Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobat jikalau garasi MotoGP 2025 makin memanas menyusul klarifikasi yang dilakukan Pedro Acosta? Pembalap KTM, Pedro Acosta angkat bicara soal kata-katanya yang ramai digoreng karena dianggap meremehkan rider andalan Ducati Lenovo Team, Marc Marquez. Beberapa waktu lalu, Pedro Acosta mendapatkan banyak komentar negatif dari publik karena apa yang diucapkannya saat wawancaran bersama David Broncano di La Revuelta. Kala itu, Acosta yang ditanya soal Marc Marquez memberikan jawaban yang cukup tengil. Ia mempertanyakan siapa Marc Marquez dan menyatakan bahwa akan fokus pada dirinya. Siapa? Saya fokus pada diri saya tidak tahu apapun tentang grid, ucap Acosta kala itu. Akibat ucapannya tersebut, Acosta pun menerima banyak kritikan dan komentar tak menyenangkan di media sosial. Sindiran pun berdatangan saat ia belum berhasil tampil kompetitif di saat Marquez justru mendominasi podium kemenangan. Marquez merupakan pembalap yang sejauh ini mendapatkan kemenangan terbanyak. Ia hanya gagal sekali di sesi balapan utama MotoGP Amerika. Sementara itu, Acosta masih berjuang untuk tampil kompetitif dan saat ini berada di urutan ke-11 klasemen. Terkait berbagai hujatan yang diarahkan padanya, Pedro Acosta akhirnya angkat bicara. Pembalap KTM itu menuturkan bahwa ucapannya di La Revuelta sebenarnya disalahpahami banyak orang. Saya pikir hal ini banyak disalahartikan, karena Anda harus memahami bahwa acara Broncano adalah acara komedi, bukan wawancara serius seperti El Hormiguero, terang Pedro Acosta, dikutip dari laman Marca. Hal itu disalahartikan dan agak dilebih-lebihkan. Anda harus memahami kapan sesuatu itu serius dan kapan tidak. Itu disalahartikan, dan hanya itu saja, bola sudah mulai bergulir, itu juga penting, ungkap Acosta. Terlepas dari masalah ucapannya yang menimbulkan kontroversi, Pedro Acosta mengakui bahwa memiliki kesempatan bertarung menghadapi pembalap seperti Marquez sudah merupakan langkah besar apapun hasilnya. Di atas segalanya, lebih dari sekadar ingin mengalahkannya, saya ingin bisa kalah melawannya. Karena ketika Anda sudah bertarung dengan seseorang seperti itu adalah langkah besar. Bahkan ketika Anda kalah melawan seseorang seperti itu, maka bisa melawannya, bahkan kalah, sudah merupakan langkah besar, terang Acosta. Nah sobatku semua, di sisi lain musim MotoGP 2025 terus menyuguhkan kejutan dan drama. Seri keempat yang berlangsung di sirkuit internasional Lusail, Qatar, menjadi saksi dominasi Marc Marquez yang berhasil meraih kemenangan ketujuhnya musim ini. Balapan ini juga diwarnai oleh insiden yang menimpa juara bertahan Jorge Martin, serta performa impresif dari beberapa pembalap lainnya. Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo menunjukkan performa luar biasa dengan memenangkan balapan utama di Qatar. Meskipun sempat bersentuhan dengan adiknya, Alex Marquez, pada tikungan kedua, Marc berhasil mempertahankan kecepatan dan konsistensinya hingga garis finish. Kemenangan ini memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara dengan total 123 poin. Jorge Martin, yang baru kembali ke lintasan setelah absen di 3 seri awal karena cedera pramusim, mengalami kecelakaan serius di tikungan 11. Pembalap Aprilia ini menderita pneumotoraks dan 6 patah tulang rusuk, yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Insiden ini menimbulkan pertanyaan mengenai keputusan Martin untuk kembali balapan tanpa persiapan yang memadai. Maverick Vinales awalnya finish di posisi kedua, namun kemudian didiskualifikasi karena tekanan ban yang tidak sesuai regulasi. Akibatnya, Franco Morbidelli dari Pertamina Enduro VR46 naik ke posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo melengkapi podium di posisi ketiga.
Johan Zarco dari tim Castrol Honda LCR berhasil finish di posisi keempat, menunjukkan peningkatan performa Honda yang sebelumnya kesulitan bersaing di papan atas. Meskipun belum mencapai podium, hasil ini memberikan harapan bagi Honda untuk kembali kompetitif di sisa musim. MotoGP Qatar 2025 menyuguhkan balapan yang penuh aksi dan kejutan. Dominasi Marc Marquez semakin tak terbantahkan, sementara insiden yang menimpa Jorge Martin menjadi pengingat akan risiko yang dihadapi para pembalap. Dengan banyak seri tersisa, persaingan di MotoGP 2025 dipastikan akan semakin menarik untuk diikuti. Sementara itu sobat, manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, yakin skuadnya memiliki dua pembalap terbaik di MotoGP saat ini. Usai finish di posisi 1-2 dalam balapan utama MotoGP Qatar 2025, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia mendapatkan julukan Raja dan Pameran dari pria asal Italia tersebut. Dalam balapan itu, Marquez sukses meraih kemenangan setelah bertarung dengan Franco Morbidelli dan Maverick Vinales usai start dari pole. Sementara itu, Bagnaia finish kedua setelah berupaya memperbaiki posisi sejak awal balapan, ditambah penalti 16 detik Maverick Vinales. Kepada Diario AS pada Rabu, 16 April 2025, Tardozzi pun mengaku sangat terkesan pada performa Marquez, yang mencatatkan ritme balap yang menakjubkan meski harus bertarung dengan yang lain. Selain itu, menurutnya sikap tenang Bagnaia juga menjadi kunci penting dalam meraih podium. Saya rasa catatan Marc pada 1 menit, 52,5 dan 52,6 detik saat balapan menyisakan 4 dan 5 lap menunjukkan siapa rajanya saat ini. Saya rasa, kami memiliki sang raja dan sang pangeran, MotoGP, di Ducati. Kami punya 11 gelar dunia di garasi kami, motor yang luar biasa, dan kami tak bisa merasa bahagia, ujar Tardozzi. Di sisi lain, ex-pembalap World SBK ini juga mengaku sangat terkesan atas performa Vinales, yang membela Red Bull KTM Tech3. Rider Spanyol ini diketahui finish ketiga, di depan Bagnaia, sebelum kedapatan melewati batas tekanan ban minimum dan dikenakan hukuman 16 detik. Aturannya memang seperti itu, tapi bagi saya, hasil sebenarnya adalah Maverick finish di posisi kedua. Jika nanti ada hukuman karena hal ini, itu bukan sesuatu yang bisa saya terima, karena Maverick menjalani balapan yang luar biasa, ungkap Tardozzi. Menurut Tardozzi, performa Vinales ini membuat MotoGP kian seru untuk ditonton. Begitu juga debutan BK8 Gresini Racing, Fermin Aldeguer, yang berhasil finish kelima. Saya sangat suka performa apik Maverick. Ia pembalap hebat dan bertalenta, dan saya rasa hasil ini bagus untuk MotoGP, ungkapnya. Saya juga ingin menyampaikan beberapa kata untuk Fermin, yang berkembang pesat. Ia memulai balapan secara perlahan, sesuai saran kami kepadanya, dan kini ia berkembang sedikit demi sedikit. Ia masih membuat beberapa kesalahan, tetapi melaju sangat cepat dan pantas mendapatkan sorotan khusus, karena saya yakin ia adalah masa depan olahraga ini, tutup Tardozzi. Para pembalap MotoGP akan kembali turun melintasi MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez pada 25–27 April 2025 mendatang. Nah sobatku semua, akhirnya sampai juga kita di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.